saya akan mempresentasikan terkait tugas ujian tengah semester, eee, yaitu terkait analisis 10 Types of Innovation by Dublin. Jadi, sebelumnya saya, eee terima kasih pada Pak Joko Suharyanto telah memberikan waktu dan kesempatan, saya untuk membuat tugas dan serta mempresentasikannya, dan, eee, inilah hasil dari tugas dan hasil pembelajaran saya mengikuti perkuliahan sejauh ini. Jadi kebetulan, saya juga beberapa kali kerap mendengar, analisa 10 Types of Innovation ini sendiri. Jadi, yang langsung saja supaya mempersingkat durasi, jadi 10 Types of Innovation, di sini ada tabel serta gambarnya. Sebenarnya 10 types itu dikelompokkan menjadi 10, ya, secara garis besar untuk, eee, yang dan dari 10 ini dikelompokkan lagi menjadi, 3 bagian. Ya, di sini saya membuat 3 warna, pengelompokan secara 3 warna ini yang, mmm, manifestasi dari yang pertama adalah, basic-nya configuration. Nah, configuration ini sendiri ada profit model, network, structure, and process. Kemudian, kelompok yang kedua ini oranye agak tua ini melambangkan offering, jadi tabel offering, yaitu ada di dalamnya ada product performance dan product system. Kemudian yang terakhir tabel merah itu experience, yang terdiri dari service, channel, brand, customer, engagement. Di, yang saya akan jelaskan sedikit saja, profit model adalah cara perusahaan memperoleh pendapatan atau laba. Nah, namanya diambil dari bahasa Inggris profit model ya. Kemudian network itu adalah memanfaatkan jaringan atau pihak ketiga atau juga mitra gitu ya. Yang di sini kemudian structure sendiri adalah, eee, aset atau kapabilitas internal organisasi atau talenta. Kemudian proses ini sendiri adalah proses internal yang efisien dan unik gitu. Ini disiplin of building breakthrough. Jadi, apa ya, cara, membuat yang sustainable, itu produk yang sustainable gitu. Jadi yang kemudian ada yang namanya tahap, offering atau penawaran ya. Jadi ada product performance sendiri itu adalah fitur inti untuk, dan performa produk. Nanti akan saya jelaskan, contohnya, ya kita bahas garis besarnya dulu, 10 Types of Innovation ini sendiri ya. Nanti saya akan contoh nyatanya, di slide berikutnya. Kemudian ada product system, di offering-nya ada product system, yaitu, bagaimana produk-produk ini saling terintegrasi gitu. Saya ada nanti contohkan ya. Kemudian experience ini sendiri atau pengalaman ya, jadi ada service, ini adalah layanan pendukung atau pernah jual, atau pas saat kita menggunakan gitu, channel atau produk dan jasa yang disampaikan ke pelanggan. Kemudian brand, ya brand ini adalah citra, pesan, image, atau branding ya, kita sekarang kerap dengar branding gitu ya. Nah, ini adalah salah satunya. Kemudian customer engagement, yaitu interaksi jangka panjang atau pengalaman pengalaman jangka panjang. Nah, untuk ini adalah secara apa ya, peta garis besar jadi 10 types of innovation ya ini. Eee, jadi nah ini selanjutnya adalah implementasi atas, eee, alias deskripsinya secara
secara secara, terperinci. Jadi profit model di sini sebenarnya ada gambarnya, mohon izin Pak, cuman saya juga kurang paham kenapa gambarnya tidak ini, karena di slide lain gambarnya bisa bisa muncul, tapi kenapa ini saya juga nggak tahu. Nah, tapi nanti di PPT Bapak bisa lihat sendiri, kita bahas terperinci untuk profit model ini sendiri ya. Dan jadi contohnya kita ambil contoh merek besar yaitu Apple ya. Nah, Apple ini karena apa ya, penerapan lintas tipe inovasi kontrol ekosistemnya itu bagus ya. Kita tahu sendiri Apple itu dari, ya itu tadi, dari ke-10 aspek ini Apple itu punya, eee, contoh nyatanya gitu ya. Yang pertama itu profit model ya, pendapatan berulang dari service gitu ya. Jadi Apple itu nggak sekedar membuat produk terus membiarkannya, dia itu punya, eee, profit modelnya itu yang cara perusahaan mendapatkan pendapatannya itu kayak banyak gitu. Contohnya, kayak, contohnya kayak servisnya itu Apple App Store gitu, iCloud, Apple Music, Apple One. Kita kan tahu sendiri bahwa di semua itu gitu butuh subscription untuk, memakai untuk menikmati fasilitas itu gitu loh. Jadi mengubah penawaran hardware menjadi ekosistem layanan yang berulang. Jadi dan marginnya stabil karena subscription itu dibayarkan tiap periodik gitu. Jadi, margin stabil layanan berulang gitu loh ya. Kemudian selanjutnya network, ya network sendiri di sini network yang saya bilang tadi adalah memanfaatkan jaringan pihak ketiga. Jadi kayak di sini Apple itu punya contoh yang bagus ya, App Store ekosistemnya developer App Store itu punya, mitra ya, mitra tadi yang saya bilang network ini kan mitra pihak ketiga, mitranya Access MiFi ya, integrasi operator. Jadi kayak memperluas nilai platform ini sendiri. Jadi yang, apa ya istilahnya, eee, kalau punya Apple terus harus punya, iPhone, harus punya tadi contohnya aksesoris MFi gitu ya. Itu kan, memperluas nilai ya melalui partner atau platform gitu. Kemudian, structure ini adalah yang aset atau kapabilitas internal, talenta ya. Jadi strukturnya contoh di Apple itu vertikal integrasinya ya dari desain chip, chip silikon, rantai pasoknya, R&D terpusat gitu. Jadi apa ya, vertikal in-house chip desainnya, supply chain control-nya, terus R&D gitu. Jadi, mendukung kecepatan supply dan kualitasnya itu terjaga karena dibentuk dari supply rantai pasok satu gitu kan. Kan punya strategi supply chain yang sangat bagus menurut saya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah nah ini gambarnya juga tidak muncul, heeh, saya juga tidak tahu ya. Kemudian, proses keempat ya maaf, apa namanya, konfigurasi keempat ya, ini adalah konfigurasi terakhir dari 10 tabs-nya itu ya, dari keempat ini, dari bagian konfigurasi yaitu proses ya. Proses internal ya. Ini Apple itu punya proses internal yang bagus, yang efisien dan unik gitu. Contohnya itu R&D dan manufacturing proses ya. Kayak, eee, jadi chip design workflow-nya, supply-nya, supply chain orchestration-nya itu, apa ya, diproses sendiri dan ya ini, sehingga dapat, menjadikan efisiensi ya dan tentu saja balik lagi kualitas ini terjaga gitu. Kemudian nah ini ke bagian offering atau penawaran ya. Di sini ada product performance, yaitu fitur inti ya, performa produk. Kita lihat bagian di sini, eee eee, tiap kemajuan, tiap produk baru Apple di sini kita lihat M1 sama M2 itu pasti ada kenaikan gitu kan, di iPhone ya. Makanya
fokus kinerja dan desain itu diferensiatif gitu ya. Jadi, apa ya, ada perbedaan tiap waktu gitu, yang menjadikan tidak terputus ya, performanya terlalu naik gitulah, gitu. Kemudian offering yang kedua itu di product system ya, product system-nya itu, bagaimana produk-produk itu terintegrasi. Nah, di Apple itu ekosistemnya sangat bagus ya, ini dia, sesuai gambar ya, ini jadi satu rantai ini semua itu dia punya gitu ya. Baik secara internal, service internal lunak, perangkat lunaknya itu ya, kayak iCloud, Music, App Store, TV, segala macam itu punya. Dan dia itu punya apa ya, sistem subscribe ya. Jadi ini, masuk ekosistem dalam perangkat hardware-nya gitu. Jadi kayak ada iPhone, iMac, iPad, AirPods, iWatch gitu kan. Jadi, interoperabilitasnya itu menciptakan switching cost yang tinggi gitu. Jadi, apa ya, istilahnya switching cost-nya itu jadi karena dia itu punya, apa ya, keteraturan dalam sistem produknya itu jadi, mendapatkan margin itu yang switching cost-nya itu tinggi gitu loh. Kemudian nah, kemudian kita yang ke bagian selanjutnya itu adalah experience ya, experience ini Servas itu ikut experience. Jadi kenapa ya karena ini sendiri, jadi Servas itu karena terkait pelayanan ya, jadi layanan pendukung dan tentunya pernah jual juga. Di sini Servas kita ambil contoh di Apple itu Apple Care, Apple Play, iCloud. Semua layanan-layanan Servasnya dari Apple itu termasuk apa, lengkap gitu. Jadi bisa apa ya, selain untuk di internalnya bisa mendapatkan, pendapatan, tapi juga meningkatkan loyalitas pelanggan gitu. Jadi kemudian ada channel ya, cara produk disampaikannya ke pelanggan ya, kayak ini di Apple ini kan, App Store itu retail experience-nya kita lihat ya, pasti beda sama toko online lain gitu, partnership lain ya. Karena apa ya, termasuk Xiaomi, termasuk Samsung atau merek-merek lain itu pasti beda, ya. Dan uniknya di Apple itu bisa tuh jual beli di iBox maksud saya itu bisa jual beli secara sekaligus gitu. Jadi, brand immersion serta kontrol pengalaman penjualannya itu terjaga gitu kan. Jadi kayak apa ya, kok mengontrol penjualan lah, mengontrol pengalaman penjualan lah gitu ya. Kemudian brand ya, kita tahu sendiri branding ya, yang kita ini ya, brand kan istilahnya citra atau pesan atau janji merek ya, brand ya, namanya brand itu kan branding ya, itu istilahnya, apa ya, secara penggambaran ya, kayak penggambaran. Kita tahu sendiri brand Apple itu tidak lepas dari selalu melekat dari branding sebagai premium gitu ya. Kemudian fokus pada privasi, desain, membangun trust dan willingness to pay gitu loh. Da ya itu tadi, apa ya, willingness to pay-nya itu jadi karena dia pembayarannya tiap bulan gitu, trust dan price premium gitu ya. Setiap orang itu pakai Apple itu pasti dianggapnya, "Oh ini kelasnya berbeda," gitu. Ya, jadi itulah brand yang diciptakan oleh Apple sendiri, ya. Kemudian yang terakhir adalah customer engagement ya, customer engagement sendiri itu adalah interaksi jangka panjang atau pengalaman pelanggan ya gitu. Jadi, eee, maaf juga gambarnya agak ini, jadi saya jelaskan secara singkat juga. Jadi kenapa, banyak engagement yang didapatkan dari pelanggan Apple itu sendiri, pengalamannya dia, pengalaman termasuk pengguna, segala Apple itu kan banyak ya, secara saya pribadi itu personalization-nya itu Apple ID. Jadi, apa ya, seperti
privasi serta rasa aman itu sangat terjaga karena didukung dengan, ini, Apple ID-nya gitu. Jadi, ap i pengalaman pengguna Apple atau, segala, merek iBox, iPhone, iWatch itu pasti punya, eee, apa ya, penilaian tersendiri yang bagus gitu terhadap, Apple gitu, kemudi if entah itu dari event developer, community engagement-nya itu pasti banyak gitu. Kemudian kemudian adalah gaps, dan rekomendasi inovasi untuk Apple. Jadi ini, Apple cukup kuat di banyak tipe, namun masih ada ruang gitu. Jadi ini adalah rekomendasi untuk inovasi tambahan. Profit modelnya itu mungkin bisa dikembangkan dengan banding layanan untuk segmen enterprise dan B2B. Misalnya subscription-nya itu bisa untuk perusahaan, untuk sekolah, untuk badan gitu, jadi mungkin, apa, di lain untuk menambah kepercayaan dan customer engagement dan serta itu tadi, keberlangsungan profit modelnya itu, ya itu, gitu. Kemudian dari segi network mungkin lebih terbuka lagi karena kita tahu sendiri third dari, iPhone ini sangat terbatas gitu ya. Maka dari itu, bisa untuk lebih terbuka lagi untuk third hardware interoperability-nya gitu. Kemudian dari segi proses ya, mmm, mungkin, rekomendasinya adalah investasi lebih besar pada circular manufacturing, modular